Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Perseners, asli deh, kemarin gue liat ramalan zodiak di YouTube itu sampai 2 jam. Gila sih, sampai lupa juga gue sama skripsi gue. Tapi Tef, kalau lu paling favorit lu liatin ramalan zodiak di mana? Kalau gue itu kan emang keseharian juga suka buka Instagram, buka Twitter kan. Dan di Instagram sama Twitter tuh banyak banget akun yang emang ngebahas tentang zodiak. Dan lucunya tuh mereka tuh ada gambarnya. Dan membahasnya tuh versi yang lucu-lucu gitu, yang gak serius-serius lah aku sukanya. Makanya aku suka carinya di Instagram sama di Twitter. Iya, gue juga rajin banget lagi tuh lihat di situ. Soalnya kayak yang lu kirim kemarin di grup kita itu loh, Tef, yang ada pakaian berdasarkan zodiak itu lucu ya. Nah iya, lucunya itu adalah mereka dari pakaian lah, dari lagu, dari stiker, dari meme itu mereka tuh ada semua gitu. Jadi cek semua lucu-lucu. Tapi nih ya Tef ya, gue sebagai cewek Libra nih kayaknya ngelihat ramalan akhir-akhir ini tuh lagi nggak berpihak deh Tef sama gue. Kayak aduh kacau dah. Kenapa itu? Gue galauin dan overthinkingin lihat nama mantan gue di sosmed Tef. Ya ampun, emang kayaknya mungkin emang Libra-Libra sekarang lagi masa-masa sendu kali ya. Lu sendiri kan juga Libra, gimana sih lo gak sendu? Iya, katanya sih kalau misalnya kan sekarang emang lagi seasonnya tuh Scorpio kan, lagi Scorpio season, sehingga katanya memang yang paling bersinar itu adalah water signs, karena Scorpio kan water signs ya nanti, makanya kayak kita Libra mungkin powernya lagi kurang gitu di masa-masa seperti ini. Tapi ya Steph ya, kan lu bilang kayak sekarang tuh lagi waktunya water signs untuk bersinar gitu, planetnya tuh lagi di situ. Gue jadi penasaran deh, kalau soal astrologi ini sama gak sih sama astronomi? Kan mereka sama-sama soal bulan, bintang, planet gitu-gitu. Nah, benar yang persamaannya astrologi sama astronomi itu sama-sama melihat benda-benda langit dan mengaruhnya buat manusia kan. Nah, tapi kalau astrologi itu terhadap pengaruhnya kepada kepribadian kita, sedangkan kalau astronomi itu lebih yang terhadap iklim, terhadap cuaca, pasang surut, dan macam-macamnya, jadi lebih ke alam. Dan astronomi ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa memang ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau astrologi itu yang berhubungan dengan zodiak ini itu kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing, ke kepribadian kita, apakah kita memang terbuka terhadap hal seperti itu, karena astrologi itu nggak terbukti secara ilmiah. Jadi balik lagi ke kita masing-masing, siapa percaya apa enggak sama zodiak gitu. Oke. Jadi di sini gue jadi tertarik deh Tef untuk ngebahas sebenarnya planet itu beneran bisa nggak sih mempengaruhi kepribadian kita? By the way nih, for your information, perseners yang lagi dengerin ini, Tevi ini adalah master zodiak. Bahkan dia juga pernah diundang di soal zodiak. Jadi valid nih kalau gue ngobrolin zodiak sama Tevi ya, Tef. Ya semoga aku bisa bantu-bantu dikit lah buat kita belajar zodiak bareng-bareng gitu. Oke, balik lagi Tef, yang soal planet tadi itu gimana tuh? Bisa nggak? Nah, jadi kalau di ilmu astrologi ini, ilmu tentang perbintangan mempengaruhi kepribadian kita, memang di sini kan membahas bahwa planet-planet itu bisa mempengaruhi
kepribadian kita. Nah, jadi ketika kita lahir, kita ini kan punya bintang kan. Misalnya kayak pasti misal lahirnya itu antara akhir September atau enggak awal Oktober karena kamu Libra tadi kan kamu bilang. Iya betul. Nah, karena kamu Libra ini berarti matahari itu lagi berada di rasi bintangnya Libra. Jadi itu kita bayangkan bumi itu memiliki sebuah bidang lurus yang isinya itu rasi bintang. Rasi bintang itu banyak sekali, tapi memang yang dijadikan untuk zodiak itu hanya 12 rasi bintang aja. Nah, jadi karena bisa seorang Libra itu artinya bahwa ketika bisa lahir di dunia ini, matahari itu lagi berada di sisi rasi bintangnya rasi bintang Libra, dan planet-planet yang lain itu juga kita lihat mereka tuh lagi berada di rasi bintang mana. Misalnya planet Mars lagi berada di rasi bintang Scorpio, ataupun ternyata planet Jupiter lagi di rasi bintangnya Sagittarius. Nah, itu nanti kalau kamu bisa cek iseng-iseng di Google juga ada kayak birth charts ini, namanya birth charts kan. Posisi bintang ini ketika kita lahir itu akan represent apa? Contohnya kalau Mars itu posisinya Mars itu represent tentang bagaimana kamu berkomunikasi sama orang-orang di sekitar kamu. Nah, nanti dilihat ketika dia ternyata saat kamu lahir Mars itu ada di rasi bintangnya Scorpio, katanya ilmu astrologi itu artinya ketika kamu berkomunikasi kamu memiliki karakteristik seperti orang Scorpio. Dan itu berlaku juga dengan ketika planet-planet yang lain gitu. Nah, gue rangkum sedikit ya. Berarti Sun itu adalah zodiak yang kita dapat pas lahir. Jadi misalnya gue lahir kan emang tanggal 6 Oktober. Untuk moon itu berarti mood kita lagi sendiri ya, Tef? Bener nggak tuh? Ya, jadi semua birth charts itu memang didapatkan ketika kita lahir kan. Nah, jadi yang utama untuk ngedefine kita itu adalah Sun, Moon, dan Rising. Nah, tadi yang Misal bilang itu benar. Kayak Misal juga paham zodiak ya, dilihat-lihat ini. Aku belum ngomong udah tahu ada Moon juga. Nah, iya, jadi aku tuh sempat kayak dulu bingung kan, apa sih maksudnya Sun, Moon, Rising gitu kan, dan kenapa itu jadi kalau di ramalan-ramalan yang di Instagram sama Twitter tuh salah satu yang dibawa adalah itu. Nah, jadi yang utama itu tadi Sun, Moon, sama Rising. Sun itu adalah yang core kita, inti kita ketika kita lahir adalah si Sun ini. Sun kamu kan Libra, jadi kayak majority kegiatan kamu, bagaimana kamu berperilaku based on how Libra acts dan karakteristiknya Libra. Nah, ada juga Moon dan Rising. Moon, mungkin dari Rising dulu. Rising adalah karakteristik yang kamu tujukan di first impression kamu di luar kamu. Jadi misalnya bagaimana kamu berpakaian, bagaimana kamu menata rambut, bagaimana ketika kamu ngobrol sama orang yang pertama kali kamu ketemu. Apa sih first impression yang kamu mau bangun di diri kamu itu adalah Rising. Jadi bisa aja misalnya seorang Libra, tapi kayak karakteristiknya di luar itu seperti orang yang Gemini gitu. Jadi kayak banyak yang nebak, bisa kamu Gemini ya gitu. Nah, biasanya kayak gitu artinya risingnya adalah Gemini. Cuman memang kan pengetahuan orang tentang zodiak beda-beda kan. Ada yang kayak paham banget gitu, ataupun levelnya medium karena sering baca-baca. Dan itu akan mempengaruhi first impression-nya dia ke kamu, zodiaknya apa. Nah, tadi udah ada Sun, ada Rising, juga ada namanya Moon. Moon itu tadi yang udah Misal juga bilang bahwa tentang karakteristik apa yang kita keluarkan ketika kita sedih, ketika kita emosional, ketika kita sedang mau, namanya juga Moon kan ada bayangannya kan, kita ketika kita mau bersembunyi mau sendiri itu kita seperti apa sih. Nah, itu katanya adalah karakteristik dari Moon-nya kita. Oke, berarti kalau dalam perzodiakan yang udah rada-rada ekstrim nih ya Tef, yang udah paham banget, itu bisa dipahami dengan 3. Benar, 1 itu Sun, itu yang zodiak kita pas lahir, Moon itu pas sendiri, terus habis itu Rising itu kepribadian yang mungkin orang awam tuh ngelihat kayak oh jangan-jangan ini Gemini, ini Leo. Nah, berarti kan ini udah kompleks banget ya Tef ya kalau menurut gue. Nah, kalau kita udah paham sampai segininya nih, apakah memang seakurat itu juga tuh Tef?
Nah, kalau terkait keakuratan zodiak itu, aku pribadi merasakan itu kembali lagi ke individu masing-masing. Tapi kalau misalnya kita mau membahas tentang si zodiak itu sebenarnya beneran atau enggak, kayak zodiak tuh pasti atau tidak, itu jawabannya tidak pasti. Karena aku kemarin sempat baca jurnal bahwa sampai saat ini belum ditemukan bahwa ilmu astrologi ini dapat terbukti secara ilmiah. Tapi memang bagi beberapa orang banyak yang ramalannya baik tentang karakteristik ataupun tentang apa yang akan terjadi di hidup dia itu bisa saja memiliki kecenderungan yang lebih besar terjadi di dia dibandingkan di orang lain. Tapi kalau misalnya kembali lagi, beneran atau enggak sih zodiak itu tidak pasti. Aku menganggap tidak pasti ya, karena beberapa orang merasa zodiak itu benar buat dia, tapi beberapa orang merasa zodiak itu salah. Jadi aku kembalikan lagi ke orang-orang terkait kepercayaan mereka terhadap zodiak. Nah, oke. Sekarang kan kita udah agak lumayan jauh nih, udah sampai menghubungin zodiak dan signs yang kayak soal jurnal-jurnal tadi. Sebelum lebih jauh ke situ, sebelum lebih jauh kita pindah, gue mau nanya dulu, untuk kita tahu birth chart kita itu di mana tuh Tef biasanya lo? Atau mungkin ada websitenya, atau ada aplikasinya? Soalnya nih siapa tahu perseners penasaran pengen langsung ngecek nih sekarang. Oke, jadi ada aplikasi yang menurut aku itu lengkap banget terkait birth chart kamu, dan juga di situ memang dijelaskan juga planet-planet yang akan mempengaruhi apa dalam hidup kamu. Itu di aplikasi namanya CoStar, tulisannya COSTAR, CoStar, dan itu di aplikasinya. Dan dia juga punya website, itu di CoStar Astrology. Tadi tulisannya kayak CoStar astrology.com. Nah, di situ nanti tinggal tulis nama, tanggal lahir, dan kalau mau lengkap itu harus ada tempat lahir dan jam lahir yang exact, sehingga bisa ngelihat posisi-posisi planet kamu tuh ketika kamu lahir tuh gimana. Oke, makasih banyak nih Tevi untuk info detailnya kalau kita mau ngeliat birth chart. Nah, udah ngomongin soal sun, moon, rising, terus juga tadi sempat bahas tentang zodiak dan signs itu nih ya, kalau boleh gue rangkum, ternyata tidak ada kecocokan. Tapi nih ya, seringkali orang tuh merasa ramalan benar gitu. Apa karena gue sugesti ya? Karena gue sendiri pun masih sering banget tuh tes kayak gitu. Jadi sebenarnya guna zodiak ini berada di dunia itu apa sih? Nah, tadi terkait yang Michelle ceritakan bahwa kadang ketika kita baca jadi tersugesti gitu kan. Nah, oke, kita mikirnya gini, kalau misalnya zodiak kan nggak benar, jadi buat apa gitu kan? Akhirnya setelah aku gubuk-gubuk lagi, ternyata zodiak ini sebenarnya mempunyai sebuah manfaat loh kira-kira. Kira-kira Michelle tahu nggak zodiak itu manfaatnya kayak apa gitu? Mungkin lebih ke kayak mencari pembenaran untuk sifatnya, karena banyak banget yang kayak gitu tuh Sam. Nah, sebenarnya untuk ketika itu halnya yang baik, itu salah satu dari manfaatnya zodiak juga. Jadi yang aku baca dari jurnal psikologi yang aku lupa nama universitasnya apa, tapi salah satu universitas di Amerika juga, dia bilang bahwa anak remaja ini cenderung lebih percaya dengan zodiak karena zodiak itu memberikan mereka sebuah validasi buat diri mereka sendiri. Dan mencari validasi itu ketika kamu nggak punya lingkungan yang suportif, ketika kamu nggak dikelilingi orang-orang yang membangun, itu susah sekali gitu. Apalagi di masa-masa seperti ini, apalagi pandemi ya gitu, kayak buset, semua orang dituntut untuk menjadi kita kan sering bilang ayo produktif, kita tetap harus produktif gitu kan. Dan makin banyak yang bingung cari validasi diri di mana, kayak gue akan dibilang gue baik itu oleh siapa gitu. Dan zodiak itu memberikan hal seperti itu, walaupun memang hal itu tidak pasti kan. Tapi ketika kita seorang membaca bahwa karakteristik zodiaknya itu banyak yang bagus, itu memberikan dia semacam validasi semu bahwa ternyata gue punya loh trait seperti ini, dan itu yang sebenarnya sangat berharga untuk masa-masa seperti ini gitu, ketika orang sangat ingin mencari validasi. Menurutku itu sih, dan aku merasakan hal itu sendiri di diri aku
kebetulan aku juga Libra kayak sama kayak Michelle. Nah jadi kayak aku membaca trait-trait Libra itu yang bagus-bagus, dan aku kayak itu memberikan kepercayaan diri buat aku sendiri bahwa oh ternyata mungkin itu bukan aku saat itu bukan seperti itu, tapi ternyata aku bisa loh seperti itu. Aku ternyata karena aku Libra ada loh biji-biji kalau aku bisa seperti itu gitu loh. Nah berarti ini ya Tev ya, kalau gue dengar-dengar dari tadi nih, zodiak ini lebih ke kayak kata-katanya Baskara nih, cuma jadi sarana manusia mencari validasi. Aduh, Baskara banget nggak tuh? Iya, aku indie banget jadinya ya. Buat perseners nih ya, kalau ada temen lo yang suka kayak gue tuh baper karena gue Virgo atau apalah, nggak usah ditanggepin ya, soalnya itu kan kayak sifat buruk yang lu make zodiak buat jadi pembenaran itu gitu, dan itu sebenarnya nggak baik nggak sih Tef? Kayak jadi zodiak tuh ada sisi baik dan sisi buruknya soal mencari validasi ini sendiri. Iya, itu harus kembali lagi ke manusianya masing-masing. Aku sendiri menganggap bahwa zodiak, oke, aku suka ngomongin tentang zodiak, but it's all just for fun. Dan I only take the good with me gitu. Ketika ada yang kasih aku sugesti jelek dan ada yang mendukung aku untuk tetap berperilaku yang jelek, aku berusaha membuang hal itu semua. Dan aku jujur sangat tidak suka dengan orang-orang yang menyalahkan zodiaknya ketika mereka bersikap yang buruk gitu. Misalnya kayak yang tadi bilang Virgo tuh emang aku susah aja ngomong, aku emang pendiam orangnya, memang suka aneh gitu kan. Ya Virgo itu karakteristiknya emang katanya pendiam kan, dan kayak kompleks, tapi ya jangan sampai itu membuat malah dia validasi untuk hal-hal yang buruk dan semua kegiatan dia jadi nyalain zodiaknya gitu loh. Padahal kan dianya sendiri yang berperilaku seperti itu kan. Iya ya, benar-benar itu balik lagi ke pribadi orangnya nggak sih? Lu mau sebaik apapun, mau seburuk apapun ya karena diri lo sendiri, bukan karena zodiak lo, ya nggak sih Tef? Iya betul. Jadi kayak ya emang yang ngelakuin kan dia sendiri kan. Dan nggak semua, misalnya tadi contohnya siapa ya, misalnya Leo tuh banyak katanya yang bilang egois gitu kan. Nggak semua orang Leo egois kok gitu loh. Ketika aku punya banyak teman Leo yang mereka baik-baik aja. Benar. Dan mereka sangat rendah hati gitu kan. Dan dia baik kok, nggak egois gitu, suka ngalah ngasih kulit McD ke gue gitu. Iya kan, jadi nggak semuanya kayak gitu. Kalau udah kayak gini, sekarang kan berarti udah fix nih, kita nganggep zodiak itu ya sebagai hiburan aja gitu loh. Mungkin kalau lagi gabut ya buat halaman yang isinya zodiak gitu. Tapi tetap aja sih, gue tuh sebagai orang yang percaya zodiak kepo banget nih, kira-kira Libra dan elemennya itu tuh cocok sama siapa sih Sam? Nah, kalau misalnya cocok-cocokan itu kembali lagi, tadi kan kita udah ngomongin birth charts kan. Kalau misalnya benar mau lihat kecocokannya Paul dari kayak bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berperilaku dan ideologi, itu tuh mungkin di-checknya adalah misalnya punya gebetan nih, terus nanti gebetannya ya udah disuruh aja download CoStar gitu, kamu iseng-isengin suruh download CoStar, terus nanti bisa ngelihat compatibility-nya dari situ. Jadi kayak ada feature-nya di CoStar yang bisa melihat compatibility dari semua karakteristik planet yang kita punya. Nah tapi kalau yang bisa baca itu, kalau cocok-cocokan berdasarkan nilai dan ideologi dan bagaimana melihat hidup, Libra itu kan termasuk dari elemennya air signs kan, udara. Dan bersama air signs itu ada Gemini dan juga Aquarius. Nah, untuk yang cocok itu katanya adalah yang sesama elemennya, berarti antara sesama Libra, Aquarius dan juga Gemini kalau yang paling cocok. Oh gitu, berarti nyarinya yang Gemini ya Sep ya. Siap deh, ini jadi PR buat gue besok. By the way, lu keren banget ya Tef, ya, bisa hafal gitu. Dan BTW lo mendalami zodiak itu sejak kapan Tef, kalau boleh tahu nih? Kayaknya pas itu sebenarnya berhubung kayak yang tadi bisa bilang sih, pas itu lagi suka sama cowok something jadi itu kan ada di someone gitu kan, tapi aku nggak kenal sama sekali, jadinya kayak ngubuk-ngubuknya cuma bisa dari medsosnya, kayak dari temen-temennya, dan aku nggak bisa ngajak ngobrol, sehingga akhirnya aku mikir
gimana ya cara dapat informasi tentang bagaimana dia tuh orangnya kayak gimana, berdasarkan tapi nggak bisa ngobrol sama dia. Akhirnya entah kenapa aku kayak coba lihat zodiaknya aja deh, zodiaknya gitu kan. Terus itu kayaknya sekitar aku mulai suka zodiak SMA mungkin ya, antara SMA menuju kuliah. Jadi sekitar mungkin udah 4 tahunan deh ya aku bukan berkecimpung di dunia zodiak sih, kayak udah menggali-gali zodiak tuh dari saat itu. Aduh, berarti udah cukup lama nih ya, Tef. Dan sejujurnya nih, gue masih kepo soal kecocokan zodiak. Cuma gue yakin banget ini bakal panjang banget. Jadi mungkin kita kelarin dulu kali ya. Nah, itu mungkin nanti kita sesi private aja ya, Michelle. Oke, gini deh Tef. Untuk menutup nih ya, gue pengen tahu dong pesan lo buat orang. Pertama nih buat orang yang percaya sama zodiak dulu deh. Baru nanti setelah itu buat orang yang gak percaya sama zodiak. Oke. Pertama untuk orang yang percaya zodiak, I hope it's only bring the good for you. Jangan sampai hal-hal yang kita percaya itu malah membuat kita down, malah memberikan sugesti yang buruk. Karena intisari dari zodiak, bukan intisari sih, maksudnya ketika niatnya zodiak itu untuk fun-fun aja, iseng-iseng, kembali lagi semua itu akan diatur sama yang di atas. Aku percaya hal itu, bahwa nggak ada yang tahu masa depan kita selain yang di atas. Sehingga ya udah, buat fun aja, buat ngobrol sama teman, buat iseng-iseng, membuat tadi validasi diri dan membuat kamu lebih kayak terbangun lah percaya diri untuk menjalani hari-hari ke depannya gitu. Dan untuk teman-teman yang tidak percaya zodiak, itu it's totally fine, nggak apa-apa kalau nggak percaya zodiak, karena in the end itu semua adalah pilihan kita masing-masing lagi. Tapi semoga yang nggak percaya zodiak sama teman-teman yang percaya zodiak jangan ada yang berantem, karena ya itu berantemin kayak lu percaya zodiak enggak, kenapa sih percaya, kayak ya udah it's childish gitu loh, kayak ngomongin berantem tentang hal-hal seperti itu gitu. Betul banget, Tef. Gila, bijak sekali teman saya pada malam hari ini. Keren. Kalau lo masih penasaran nih Persener soal zodiak atau mau kita bahas hal-hal lain juga, bisa banget request di kolom komen atau sosial medianya 1%. Salah satunya ada di Instagram @1%official. Dan jangan lupa juga podcast kita ada di Spotify, Apple, and Google Podcast. Dan segitu dulu ya, ada gue Mitch. Dan aku Teresa. Thank you for having me. Dulu, dadah Perseners. Thank you Perseners. Thank you juga Michelle.